Nih, saya jelaskan Mas Edi. Saya sebenarnya nggak tega mau bilang, tapi ini ada referensinya Mas Edi. Sampai buka di dalam Efesus 2 nomor 6 di tafsiran Matthew Henry. Bukan kata saya ya, bukan kata saya. Kata tafsiran Matthew Henry yang terkemuka dalam kalangan Katolik, Filipi 2 nomor 6. Di sini dinarasikan Mas Edis, seluruh hidup Yesus adalah hidup yang sangat rendah, sangat hina, sangat miskin, dan nista. Ia hidup dari sedekah. Bayangkan, Yesus hidupnya dari sedekah, dari donasi Mas Edis. Masa kita 2024 harus menuhankan Yesus? Bukan kata saya, kata Matthew Henry. Nabi Muhammad dah gitu. Kita kalau susah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Yakub dalam surah Yusuf, saya kalau susah, saya kalau sudah bersedih hati, maka saya bergantung kepada Allah. Saya curhat kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu tentang apa yang Allah berikan pengetahuan kepadaku dan kalian tidak tahu. Begitu keren kita itu. Dan kemudian hina, nista, dan lain sebagainya, gitu loh. Sehingga ketika kemudian Nabi Muhammad memasrahkan kekhalifahan kepada Sayyidina Abu Bakr Siddiq, kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, lalu banyak kemudian biaya yang sangat besar dikeluarkan oleh para sahabat. Ada yang membeli apa namanya itu kuda, ada yang bagian membeli baju perang. Gak kemudian hidup dari sedekah dari YouTube. Masa 2024 saya harus nyari sedekah lewat YouTube? Keren Nabi Muhammad lah. Makanya ketika sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, semua doaku aku jadikan salawat kepadamu, maka apa kata Allah? Yukfa hammak wa yufarulak. Semua urusanmu akan diselesaikan oleh Allah dan dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sekian, terima kasih. Masalah sumber atau dari mana Yesus dan para murid-muridnya mendapatkan dana. Ya, jadi banyak orang memberikan persembahan kepada mereka, tidak pernah dengan iming-iming nanti kalau kamu mau menyembuhkan, kalau kamu mau datang kepada Yesus kamu harus bawa duit. Malah di dalam Al-Quran yang berbuat seperti itu Muhammad. Nih, saya bacakan ayatnya. Surat Mujadalah ayat yang ke-12. Dikatakan di sini begini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Maka di sini yang mata duitan siapa? Gitu loh. Nah, bahkan dari mana Muhammad itu hidup? Muhammad hidup dari mana? Muhammad hidup dari ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah itu rampasan perang. Karena apa? Karena memang mereka itu memang perang, ini perang. Nah, sering beberapa ayat dalam Al-Quran itu memang mengindikasikan bahwa mereka itu berperang. Dan ketika berperang, mereka menjarah harta rampasan yang disebut sebagai ghanimah dan sekian persen untuk Muhammad. Ya, munafik. Nah, laki-laki ini memang munafik nih. Kalau kita lihat ya di YouTube itu banyak penghafal Quran, nggak punya kasur, makan untuk besok pun susah, tolong donasi. Abdul Somad juga ada iklan-iklan di YouTube, donasikan penghafal Quran, nanti mereka yang menghafal, kalian yang dapat pahala dan lain-lain. Udahlah, nggak usah munafik kamu. Ngomong-ngomong, jasa saya harus cari donasi di YouTube. Lihat itu ustadz-ustadzmu itu, donitan kayak nama, semua tulis nomor rekening, minta donasi. Mongkoso. Hafal, Anda pernah lihat ada ustadz yang bilang Nabi orang kaya karena pernah berkurban dengan 70 ekor onta? Bukan 70, Nabi pernah di musim haji 100 ekor onta. Ya, Nabi dapat harta, tapi apakah Nabi simpan-simpan untuk bikin rumah mewah, untuk belikan mobil mewah, untuk naik bisnis terus? Kan enggak. Enggak. Ya. Nabi SAW hidup sederhana.
Nabi SAW, Nabi yang suruh kita tadi, kalau mampu beli baju mewah tinggalkan, Allah akan gantikan dengan baju keimanan pada hari kiamat. Apakah dia kemudian hidup mewah? Benar, Nabi terkadang kaya, terkadang miskin, tidak jelas, tidak stabil ekonomi Nabi SAW. Tapi waktu Nabi memiliki harta dari rampasan perang misalnya, karena menang dalam ghanimah misalnya, karena menang peperangan, itu pun beliau sedekahkan. Dia tidak menumpuk harta di rumah. Tidak lewat 3 hari kecuali harta Nabi sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Ya. Nah, makanya saya katakan kepada kalian, ya, kalau kita mau bicara perbandingan, dari mana Muhammad mendapatkan nafkah? Jelas dari ghanimah ini. Bahkan Abdul Somad pernah menghitung ghanimahnya itu, kalau dihitung berapa ratus miliar itu. 50.000 keping uang emas dapat perang Badar. Sekarang kita rupiahkan. Siap? Satu kepingnya 4,25 gram emas murni 24 karat, lebih kurang sekarang 2 juta. 2 juta kali 50.000 keping. Buka Samsung. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi Muhammad berapa? Kita baca Quran. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah berapa dapat jatah Nabi Muhammad dari harta rampasan perang. Fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Rasul dapat khumus khamsah 5, khumus 1/5. Soal, jika perang Badar memperoleh 50.000 keping kali 2 juta, berapakah dapat jatah Nabi 1/5? Berapakah Nabi peroleh pada perang Badar? Jadi jangan mengatakan yang bukan. Yesus tidak pernah mengangkat pedang memerangi orang-orang. Serahkan harta rampasanmu kepada. Beda jauh Pak Ustadz. Beda jauh. Sejak dulu Allah menantang Mas Edis. Ya, fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkan satu surat saja semisal Al-Quran. Wadu'u syuhada'akum, panggil penolong kalian min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa benar, buatlah semisal Al-Quran satu surah saja. Apa ada orang Kristen yang hebat dalam bahasa Arab di Arab bisa membuat Al-Quran? Sampai 2024 tidak bisa, saudara. Makanya Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Dan itu sudah klaim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu. Closing dari saya, ya. Jadi saya tanggapi satu-satu ya, masalah tujuan hidup ya. Sekarang begini Ustadz, tujuan hidup kalian itu sebenarnya, agama yang kalian yakini, Ustadz Najak dan Rifa, itu sebenarnya money oriented. Dari mana kita bisa tahu itu? Ya, coba baca surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan seterusnya sampai apa di situ? Sampai mereka masuk Islam. Sorry, bukan sampai masuk Islam. Sampai mereka membayar jizyah. Tujuannya apa kalau gitu? Tujuan akhirnya kalau bukan duit. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah tuduhan dari Ustadz Wafi ya ketika dia berdebat dengan Edis TV. Nah, teman-teman, dalam narasi Ustadz tersebut dia membuat satu pernyataan bahwa ternyata Yesus itu hidup dari sedekah, teman-teman ya, seolah-olah Yesus itu adalah peminta-minta atau pengemis, teman-teman ya. Yang kita tahu bahwa kalau seseorang hidup karena sedekah, artinya kan itu narasinya terlalu negatif sekali ya untuk Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diimani oleh orang Kristen. Nah, kenapa saya katakan bahwa narasinya dan tuduhan dan fitnahannya itu benar-benar salah 100%, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari kisah Yesus Kristus, dia tidak pernah
meminta sedekah dari siapapun ketika dia melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, mengusir roh-roh jahat. Itu tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa Yesus meminta upah atau meminta duit atau meminta sedekah. Nah, teman-teman, justru Yesus melakukan hal-hal yang besar, justru dia sanggup memberikan makanan 5.000 orang, teman-teman, yang dimana dasarnya dari 5 roti dan 2 ikan, dan bayangkan ribuan orang bisa makan, teman-teman ya, dikasih makan, mereka pulang tidak dalam keadaan lapar. Dan Alkitab mencatat bahwa sisa dari 5 roti 2 ikan itu tersisa 12 bakul, teman-teman. Nah, itu bukan kurang. Dan juga ketika mereka membayar pajak, teman-teman ya, bersama dengan murid-muridnya, dia memerintahkan ya kepada murid-muridnya untuk bisa memancing, dan mereka mendapatkan sesuatu dari perut ikan tersebut, teman-teman, untuk bisa membayar pajak. Nah, artinya yang mau saya sampaikan di sini bahwa tuduhan dari Ustadz Wafi tersebut itu salah. Justru Yesus itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam membayar pajak aja, teman-teman. Itu tidak minta duit dari siapapun, tetapi justru dia memerintahkan murid-muridnya untuk memancing, karena ada sesuatu di dalam perut ikan itu yang dimana bisa mereka membayar pajak lewat apa yang mereka kerjakan. Nah, teman-teman, itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua, bahwa memang di dunia medsos ini, teman-teman, ada banyak tuduhan yang bertebaran ya, berbagai platform media sosial, fitnahan terhadap ajaran kekristenan. Nah, justru sebaliknya dari apa yang kita tonton tadi, justru ustadz-ustadz mereka sendiri yang memberitakan bahwa nabi yang mereka imanilah yang justru melakukan apa yang dituduhkan oleh Ustadz Wafi tersebut. Nah, teman-teman, itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Marilah lebih lagi untuk belajar, menyelidiki, jangan kita hanya bergantung pada tafsiran orang yang dimana datanya tidak jelas. Yang jelas bahwa catatan Alkitab itu tidak menuliskan bahwa Yesus itu hidup dari sedekah. Justru Yesus itu sanggup memberikan makanan ribuan orang, teman-teman ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.